yang paling bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi bakti kepada ibu. Meskipun dosa membunuh, maka yang paling mampu menghapus dosa kita tersebut adalah berbakti kepada ibu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman, takwa serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keberkahan dan kebahagiaan hidup kita di dunia bergantung sejauh mana kita mampu berbakti kepada kedua orang tua kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Keridhaan Allah berada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Dan sering sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak kedua orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabbmu berwasiat kepada engkau agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila salah seorang atau kedua-duanya dari orang tuamu mencapai lanjut usia, maka janganlah kalian mengucapkan di hadapan keduanya, dan janganlah engkau menghardiknya. Ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan usia tua, karena
kedua orang tua ketika lanjut usia, tantangannya bagi anak untuk berbakti lebih besar dan lebih berat dibandingkan ketika kedua orang tua masih berusia muda. Dan kedua orang tua ketika lanjut usia lebih butuh pada bakti anak-anaknya. Karena badannya mulai lemah, akalnya mungkin mulai pikun, maka jelas ini lebih berat bagi anak untuk melakukan bakti kepada kedua orang tua. Maka seorang anak yang tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya di saat kedua orang tuanya masih usia muda, maka akan lebih berat baginya untuk berbakti ketika kedua orang tuanya lanjut usia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengucapkan ucapan kepada kedua orang tua. Ucapan adalah ucapan yang ringan apabila kita ucapkan kepada orang lain, namun itu bisa menyinggung. Ketika kita tidak setuju dengan ucapan seseorang, kemudian kita mengucapkan maka orang tersebut bisa tersinggung. Apabila ucapan ini kita ucapkan kepada kedua orang tua kita, meskipun dia sudah pikun, ucapannya mungkin tidak bermakna, maka dosa besar apabila ucapan ini kita ucapkan kepada kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Maka segala bentuk kebaikan, baik itu perbuatan maupun ucapan yang kita diperintahkan untuk melakukannya kepada sesama manusia, maka yang paling wajib kita lakukan adalah kepada kedua orang tua kita. Begitu juga segala perbuatan buruk dan ucapan buruk yang kita dilarang untuk melakukan kepada orang lain, maka yang paling wajib harus kita jauhkan perbuatan dan ucapan tersebut dari kedua orang tua kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, aku membaiatmu untuk hijrah, namun aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis, bersedih ditinggal anaknya hijrah untuk tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada laki-laki ini? Irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah engkau kepada keduanya, jadikan keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Dari hadis ini bisa kita mengambil pelajaran bahwa berbakti kepada kedua orang tua harus lebih diutamakan pada seluruh amalan yang hukumnya sunnah. Jangan sampai dengan amalan sunnah kita lakukan membuat kedua orang tua menangis, itu adalah dosa, bukan pahala yang kita dapat. Ini pada amalan-amalan yang sunnah. Maka mari tengok pada diri kita. Betapa sering kita membuat kedua orang tua kita bersedih. Karena ego kita hanya untuk kesenangan dunia. Kita membuat kedua orang tua kita menangis untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kalau pada amalan sunnah saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat untuk hijrah, meninggalkan kedua orang tuanya menangis.
Lalu bagaimana dengan ego-ego kita yang hanya pada urusan-urusan dunia? Dari hadis ini pula kita bisa mengambil pelajaran bahwa perbuatan apapun yang bisa membuat kedua orang tua kita bahagia, tersenyum, tertawa, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Selama perbuatan tersebut bukan pada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, perbuatan apapun, meskipun itu amalan yang hukumnya sunnah, apabila bisa membuat orang tua kita bersedih, maka itu termasuk dosa besar. Abdullah ibnu Umar mengatakan, bukaul walidaini minal uquqi wal kabair. Membuat kedua orang tua menangis termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan cara termudah untuk dihapuskan dosa-dosa kita. Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad menyebutkan kisah ada seorang laki-laki yang datang kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Laki-laki ini mengatakan, aku pernah melamar seorang wanita, namun lamaranku ditolak. Kemudian datang laki-laki lain melamar wanita tersebut dan diterima. Maka aku pun marah dan aku bunuh wanita tersebut. Apakah ada taubat bagiku? Abdullah ibnu Abbas mengatakan, apakah ibumu masih hidup? Laki-laki ini menjawab tidak. Maka Abdullah ibnu Abbas mengatakan, bertobatlah kepada Allah dan lakukan amal kebajikan semampumu. Maka pergilah laki-laki ini. Atha bin Yasar yang berada di samping Abdullah ibnu Abbas kemudian bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas, mengapa engkau tanyakan tentang ibunya masih hidup atau tidak? Maka Abdullah ibnu Abbas mengatakan, aku tidak mengetahui satu amalan yang paling bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi bakti kepada ibu. Meskipun dosa membunuh, maka yang paling mampu menghapus dosa kita tersebut adalah berbakti kepada ibu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sejarah telah mencatat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Uwais Al-Qarni karena baktinya kepada ibunya. Dan sejarah pula telah mencatat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Juraij, seorang ahli ibadah yang tidak pernah melewatkan waktunya kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
namun dia harus menanggung derita karena tidak memenuhi panggilan ibunya ketika dia dalam mengerjakan sholat sunnah. Tatkala dia sedang sholat dipanggil oleh ibunya Juraij, maka dia pun bimbang, ya Allah ibuku atau sholatku. Dipanggil lagi Juraij, ya Allah ibuku atau sholatku. Dia memilih untuk melanjutkan sholatnya. Maka ibunya pun mendoakan keburukan baginya dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Di sini juga penting bagi kita untuk mendalami ilmu agama sehingga kita bisa mengetahui mana yang paling wajib untuk kita laksanakan. Di sini juga menunjukkan bagaimana bahayanya ketika seorang memutuskan suatu keputusan tanpa ilmu. Amalan yang wajib haruslah didahulukan daripada amalan yang sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita mampu berbakti kepada orang tua kita dan kita dijauhkan dari perbuatan buruk, dari durhaka kepada kedua orang tua kita. Dan apabila kita pernah menyakiti kedua orang tua kita, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedua orang tua kita ridho terhadap kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairis sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Aqimis shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.